Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakri dari Prodi Manajemen kelas pagi 4C. Kali ini kita akan membahas manajemen bisnis retail pada brand Circle K. 1. Salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dan calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle gaya hidup yang disasar. Nah, kali ini kita akan bahas brand Circle K di Surabaya. Untuk dari segi demografi, Circle K merupakan salah satu minimarket yang ada di Surabaya, di mana Circle K adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri retail food dan non-food dengan konsep convenience store, di mana ada 3 aspek yang membedakan dengan store lainnya. Yang pertama, lama waktu operasional. Circle K memiliki komitmen untuk memberikan layanan selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Kedua, jenis barang yang tersedia di Circle K tergolong convenience, yang membutuhkan diri kepada penyedia dan penjual barang makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera dan juga menjual sedikit barang-barang kelontong. Ketiga, kepuasan pelanggan, di mana konsep pada Circle K adalah untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan menekan kepada kecepatan pelayanan, kebersihan dan kerapian store, keramahan karyawan, dan suasana store yang menyenangkan. Dari segi lifestyle, kemudahan dan aksesibilitas, Circle K dikenal dengan kehadirannya yang tersebar di berbagai lokasi kota, termasuk di pusat perkotaan, area perumahan, dan sepanjang jalan raya. Hal ini memungkinkan masyarakat yang berada di kota Surabaya untuk dan mudah mengakses produk dan layanan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman Circle K menyediakan beragam makanan ringan, minuman, serta produk makanan minuman segar yang siap saji. Hal ini dapat menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang ada di Surabaya yang ingin membeli cemilan dan minuman saat berpergian atau ketika tidak ingin juga memasak sendiri. Kecepatan dan efisiensi Circle K seringkali menawarkan pelayanan yang cepat sehingga cocok bagi masyarakat yang ingin berbelanja tanpa perlu harus mengeluarkan waktu yang lama. Gerai ini juga menyediakan kasir self-checkout untuk mempercepat proses pembayarannya. Kedua, secara lokasi, Circle K apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan segmentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping, secara umum saya melihat Circle K antara sepi dan ramainya pengunjung, kalau kita dilihat cukup signifikan dari secara makro. Tampak gambar di samping, cabang Circle K cukup relatif sepi pengunjung karena dilihat dari faktor toko yang cukup kecil dan juga terhimpit gedung juga menjadi faktor penentunya sepi pengunjung. Dan secara mikro juga akses yang diberikan kepada pengunjung juga berpengaruh dari akses parkir yang cukup terbatas. Namun dengan demikian Circle K juga cukup ramai di berbagai cabang yang memberikan akses dan kenyamanan kepada pengunjung. Contohnya dua gambar di samping ini cabangnya cukup berdekatan yang jaraknya hanya 500 meter. Keduanya cukup ramai pengunjung. Dan secara ramai pengunjung, kalau kita lihat dari secara makro,
Cabang Circle K yang ramai pengunjung dapat menjadi faktor penentu dari adanya juga berpengaruh berada di pusat kota dan memiliki akses yang cukup seperti fasilitas yang disediakan seperti tempat duduk dan juga lokasi yang cukup strategis membuat pengaruh ramainya pengunjung. Dan secara mikro pun tanpa akses jalan ke jalan raya cukup cukup sehingga ramai pengunjung dan juga akses parkir yang lebih luas yang diberikan ke pengunjung lebih lebih ada dan maupun yang datang cukup ramai kepada toko yang ada di pusat kota. 3. Terang jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Nah, jawabannya ya, lokasi strategis memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan bisnis retail. Di era yang sudah serba digital ini, meskipun perkembangan dan kemajuan telah memberikan dampak yang besar bagi orang untuk berbelanja, lokasi tetap menjadi faktor kunci dalam menarik pelanggan dan membangun bisnis retail yang sukses. Nah, faktornya dari aksesibilitas pelanggan. Pelanggan dalam memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan, potensial sangat penting meskipun banyak orang melakukan pembelian secara online, masih juga banyak orang ingin merasakan sensasi berbelanja offline. Dan juga secara demografi dan target pasar, lokasi yang tepat memungkinkan bisnis retail untuk memasuki pasar yang sesuai dengan demografi target mereka. Misalnya, jika bisnis retail mengincar kelompok usia muda, maka lokasi dekat dengan kampus dan pemukiman muda akan lebih menguntungkan. Memahami karakteristik demografi target dan memiliki lokasi yang sesuai dan meningkatkan kesempatan bisnis untuk mencapai pelanggan yang tepat. Dan faktor ketiga, pengalaman pelanggan serta sinergi dengan bisnis sejenisnya. Meskipun perkembangan digital terus berkembang, banyak konsumen masih ingin merasakan pengalaman belanja secara fisik dan nyata. Lokasi strategis dapat menciptakan atmosfer pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan, termasuk desain toko yang menarik, tata letak produk yang efisien, dan serta layanan pelanggan yang baik untuk meningkatkan sinergi dan juga meningkatkan sinergi dengan bisnis lain. Salah satu contoh, jika Anda memiliki toko pakaian di sekitar toko sepatu atau aksesoris yang komplementer dapat menghasilkan efek saling menguntungkan, di mana pelanggan yang mengunjungi satu toko juga cenderung mengunjungi toko lainnya. Hal ini dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan bisnis retail secara keseluruhan. Keempat, telusur dan analisis value proposition dan brand positioning dari brand Circle K. Secara value proposition Circle K, 1. Convenience, kemudahan. Circle K menawarkan kemudahan kepada pelanggan dengan menyediakan gerai retail yang terletak di lokasi yang cukup strategis. Kedua, one stop shopping, belanja lengkap. Circle K juga berupaya menjadi destinasi belanja sehari-hari pelanggan dengan menyediakan beragam produk dan layanannya dalam satu tempat. Yang ketiga, quality product, produk yang berkualitas. Circle K menawarkan produk yang cukup berkualitas tinggi kepada pelanggan. Secara brand positioning Circle K, convenience. Circle K menempatkan diri kepada mereka sebagai solusi retail yang nyaman dan mudah diakses. Mereka yang menekankan ketersediaan gerai yang luas dan jam operasional yang panjang untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Yang kedua, modern dan inovatif. Circle K berusaha menjaga citra sebagai merek yang modern dan inovatif. Mereka menggunakan teknologi terbaru seperti layanan pembayaran nirkontak atau mesin pembayaran otomatis agar meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan juga Circle K terkenal dengan produk inovatif seperti makanan segar dan minuman yang unik
unik seperti dan juga siap saji. Komunitas Circle K juga berupaya membangun hubungan baik dengan komunitas lokal. Mereka mendukung program amal, sponsor secara lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan untuk menunjukkan keterlibatan mereka kepada masyarakat. Nah, nomor 5, sumber daya manusia dalam usaha retail yang memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand Circle K dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video. Nah, kali ini saya ingin memberikan proses rekrutmen dari pertama. Circle K akan memasang iklan. Dia akan memasang iklan lowongan pekerjaan di berbagai platform seperti situs web rekrutmen atau media sosial lainnya dan juga di papan pengumuman. Nah, setelah mereka menyebarkan, nah kedua, seleksi awal. Setelah itu Circle K akan melakukan seleksi awal untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditentukan, serta akan dilakukan tes serta wawancara. Kandidat yang lolos seleksi awal akan diundang untuk tes dan wawancara yang akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan manajer HRD atau manajer cabang. Nah, yang ketiga akan adanya evaluasi. Setelah wawancara, Circle K akan dapat melakukan evaluasi tambahan seperti adanya tes keterampilan atau asesmen perilaku untuk memastikan kandidat ini cocok dengan budaya perusahaan dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Dan selanjutnya adanya penawaran kerja. Jika kandidat berhasil melewati beberapa tahapan prosesnya, mereka akan di tahap selanjutnya akan ditawar kontrak kerja kepada mereka. Dan selanjutnya adanya training atau orientasi kerja. Setelah diterima, karyawan baru di Circle K akan mengikuti sesi orientasi atau pelatihan yang mencakup pengenalan terhadap budaya perusahaan, kebijakan dan prosedur operasional, pelatihan produk dan layanan. Karyawan yang baru akan mendapat pelatihan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Circle K melalui pengetahuan tentang produk yang dijual, cara memberi pelayanan kepada pelanggan yang baik, dan prosedur operasional yang telah ditentukan. Nah, juga adanya pelatihan keterampilan, karyawan juga dapat menerima pelatihan keterampilan khusus yang diperlukan dalam saat mereka bekerja, seperti keterampilan kasir, pengelolaan persediaan, atau keamanan praktik di lapangan. Selama pelatihan, karyawan baru dapat ditempatkan di gerai Circle K untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka yang telah dipelajari di lingkungan kerja yang nyata. Dan selanjutnya adanya evaluasi dan serta dukungan. Selama masa pelatihan, Circle K akan dapat melakukan evaluasi bagaimana dan juga evaluasi reguler dan juga dukungan untuk membantu karyawan baru mengatasi tantangan dan perbaikan kinerja pada mereka. Nah, kali ini cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Fuadi dari Manajemen Pagi C. Kali ini kita akan membahas bisnis retail dari Circle K. Salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar.
Dari segi demografi, Circle K menargetkan usia. Mereka menargetkan remaja dan dewasa muda yang mencari makanan cepat saji atau minuman energi, atau mereka dapat menarik perhatian kelompok usia yang lebih tua dengan penawaran produk sehari-hari. Segi demokrasi yang kedua, yakni lokasi geografis. Circle K dapat mempertimbangkan lokasi geografis untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan preferensi lokal dan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah atau negara. Untuk lifestyle, yakni yang pertama ada layanan tambahan. Circle K juga menawarkan layanan tambahan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Mereka menyediakan tempat duduk nyaman, wifi gratis, atau area pengisian daya ponsel. Yang kedua ada penekanan pada inovasi dan teknologi. Circle K terus mengikuti tren teknologi terkini untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan berbelanja. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas dan tingkat kompetisi dengan kompetitor. Berikan beserta contoh gambar ilustrasinya. Jawaban saya adalah ramai pengunjung. Alasannya dari aksesibilitas, makro, harga yang kompetitif. Circle K seringkali bersaing dengan toko yang serba ada dan toko kelontong lainnya. Penawaran harga yang kompetitif dapat menarik pengunjung yang mencari nilai terbaik untuk uang mereka. Aksesibilitas dari mikro, interior dan desain toko yang menarik. Circle K seringkali menampilkan interior dan desain toko yang menarik, bersih, dan teratur. Penataan produk yang rapi dan tampilan yang menarik dapat meningkatkan daya tarik visual bagi pengunjung. Dari aksesibilitas makro dan mikro ini, menurut saya Circle K sudah memiliki dua keunggulan dari kompetitor lain. Jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Ya, lokasi yang strategis masih memberikan keuntungan dalam hal pengalaman konsumen, pembelian impulsif, dan kebutuhan segera. Telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian. Value proposition dari Circle K ini ada loyalitas dan promosi. Circle K menawarkan program loyalitas dan promosi khusus kepada pelanggan mereka. Program-program ini memberikan insentif tambahan bagi pelanggan untuk berbelanja di Circle K, seperti diskon, poin hadiah, atau penawaran khusus lainnya. Yang kedua ada kebersihan. Circle K menjaga kebersihan di toko-toko mereka untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi pelanggan. Untuk brand positioning, Circle K memposisikan diri sebagai tujuan yang nyaman dan mudah diakses dengan berbagai produk berkualitas tinggi, merangkul modernitas dan inovasi, memberikan layanan yang berfokus pada pelanggan, menawarkan nilai dan keterjangkauan, serta menekankan kepercayaan dan keandalan. Circle K bertujuan untuk membedakan dirinya dalam persaingan pasar retail dan beresonansi dengan target pelanggannya.
Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh gambar ilustrasinya. Proses rekrutmen. Yang pertama, pengajuan lamaran. Pengajuan lamaran melalui berbagai saluran seperti situs web resmi Circle K, portal karir online. Seleksi awal. Tim rekrutmen akan meninjau lamaran yang masuk dan melakukan seleksi awal berdasarkan kualifikasi. Wawancara. Calon karyawan yang lolos seleksi awal akan diundang untuk mengikuti wawancara. 4. Penilaian dan uji kemampuan. Melibatkan penilaian tambahan atau uji kemampuan untuk mengukur keterampilan calon karyawan. Verifikasi referensi dan latar belakang. Verifikasi referensi untuk memverifikasi pengalaman kerja dan kualifikasi. Mereka juga memeriksa latar belakang calon karyawan. Penawaran kerja. Jika calon karyawan memenuhi semua persyaratan dan lulus tahapan seleksi, mereka akan menerima penawaran kerja resmi dari Circle K. Yang ketujuh, ada onboarding dan pelatihan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut ada gambar ilustrasinya. Pengajuan lamaran, dan jika terkonfirmasi akan mengikuti wawancara. Dan sesi selanjutnya ada training. Proses training. Yang pertama ada onboarding, pengenalan perusahaan, pemahaman tentang kebijakan prosedur yang berlaku di Circle K. Yang kedua, pelatihan produk. Ini termasuk pengetahuan tentang berbagai jenis produk yang tersedia di toko. Nomor 3, pelatihan operasional. Ini mencakup pemahaman tentang pengelolaan persediaan, kasir, tata letak, toko, keamanan, dan proses pengelolaan keuangan. Keempat, pelatihan layanan pelanggan. Anda akan menerima pelatihan tentang bagaimana memberikan layanan pelanggan yang ramah, membantu, dan responsif. Keamanan dan kepatuhan. Ini mencakup langkah-langkah keselamatan, penanganan bahan bakar dengan aman, dan pemahaman terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan hukum. Yang keenam, pelatihan teknologi. Anda akan menerima pelatihan tentang sistem dan perangkat yang digunakan di toko, termasuk kasir, sistem pembayaran, dan aplikasi seluler yang relevan. Berikut ada gambar ilustrasinya. Terima kasih disampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Muzaki dari kelompok 5 Manajemen Pagi C, mata kuliah Manajemen Bisnis Retail UAS Genap 2022-2023. Di sini saya akan membahas tentang bisnis retail Circle K. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan mengenal biografi dari Circle K. Circle K adalah waralaba minimarket internasional yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 di El Paso, Texas, oleh Fred Harvey yang membeli 3 toko kelontong Case Food Store dan menamainya Circle K. Sejak saat itu, Circle K telah berkembang melalui berbagai akuisisi toko serba ada lainnya dan
dan berekspansi secara internasional dengan pembukaan toko internasional pertamanya di Jepang pada tahun 1979. Circle K sekarang dimiliki dan dioperasikan oleh Alimentation Choice Trade, perusahaan waralaba retail terbesar di Kanada. Circle K memiliki kehadiran yang cukup besar di Indonesia dengan pembukaan toko pertamanya di Jakarta pada tahun 1986. Sejak saat itu, Circle K berkembang ke kota-kota lain di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Batam, dan Makassar. Oke, kita masuk ke butir soal yang pertama. Salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasikan dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle gaya hidup yang disasar. Oke, lanjut. Circle K merupakan salah satu minimarket yang berada di kota Surabaya. Circle K adalah sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang retail food dan non-food. Cara dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu dengan cara menganalisis segmentasi pasar yang dituju dari segi demografi dan lifestyle. Untuk segi demografi, pembeli Circle K memiliki beragam demografi, termasuk usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Dalam hal pendapatan, pembeli Circle K terbagi cukup rata di semua pendapatan, dengan sedikit condong ke pembeli berpenghasilan rendah. Hal ini yang mengacu pada gerai-gerai Circle K yang kebanyakan berada di pusat-pusat pembelanjaan kota, di jalan-jalan besar seperti rest area, dan juga perumahan-perumahan mayoritas menengah ke bawah. Selain itu, ada beberapa aspek yang membedakan Circle K dari retail lainnya. Yang pertama, lama waktu operasional. Circle K memiliki waktu operasional yang lebih lama dibandingkan dengan toko retail lainnya. Jenis barang yang tersedia. Circle K tergolong sebagai convenience store yang memfokuskan diri kepada penyediaan dan penjualan barang-barang tertentu. Yang terakhir, strategi pemasaran. Circle K memiliki strategi pemasaran yang khusus dalam mengembangkan usaha waralaba retail di Jabodetabek. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan strategi retail mix pada retail modern seperti Circle K memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian pelanggan. Oke, lanjut dari segi lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Circle K menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kebutuhan pasar, yaitu menentukan segmen pasar produk private label makanan siap saji. Dengan segmentasi pasar yang ditentukan, Circle K dapat menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Menyesuaikan jam operasional toko dengan tuntutan aktivitas masyarakat yang serba dinamis. Circle K menyediakan layanan 24 jam untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa pada jam-jam tertentu. Memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan, Circle K dapat menyesuaikan strategi bisnisnya agar dapat bersaing di pasar yang berbeda dengan perusahaan. Secara keseluruhan, Circle K menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kebutuhan pasar dan menentukan segmen pasar produk private label makanan siap saji. Menerapkan strategi pemasaran yang baik, menyesuaikan jam operasional toko, dan memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Oke, kita lanjut ke butir soal yang kedua. Lakukanlah analisis terhadap brand tersebut secara lokasi. Apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian juga? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dengan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta contohnya video atau gambar ilustrasinya. Baik. Jika dilihat dari aksesibilitas makro dan mikro,
Jika dilihat gambar di samping, gerai tersebut terlihat sepi pengunjung dikarenakan banyaknya bangunan yang sehingga gerai tersebut kelihatan kecil dan juga tempat yang aksesnya begitu sempit. Secara mikro kita juga bisa melihat meskipun tempat parkir ada, tapi tidak cukup untuk bisa menampung beberapa kendaraan. Van juga jalan termasuk pun terhadap pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Serta Circle K yang ramai berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro. Jika kita lihat dari segi makro, aksesibilitas dari gambar di samping mempunyai tempat yang begitu luas, berada di pinggir jalan sehingga para pengendara di jalan bisa beristirahat, dan juga di sebelah gerai ada showroom motor servis sehingga konsumen dari showroom tersebut bisa untuk menunggu motornya dengan berbelanja di Circle K dan santai di sana. Dari segi mikro, tempat dan aksesnya juga terlihat luas untuk beberapa kendaraan dan juga mudah untuk dijangkau. Oke. Kita lanjut ke butir soal yang ketiga. Terang jelaskan apakah di era yang sudah serba digital lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail sukses? Jawabannya iya. Di era digital, lokasi yang strategis tetap memegang peran penting dalam mencapai kesuksesan bisnis retail. Sementara transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam operasi bisnis. Banyak bisnis retail yang sukses mampu menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan praktis dengan mengandalkan teknologi terkini. Namun demikian, memiliki lokasi strategis yang dekat dengan target pasar serta memiliki infrastruktur yang memadai tetap menjadi strategi penting yang dapat memfasilitasi kelancaran operasional bisnis dan persaingan yang efektif. Keputusan lokasi juga bergantung pada jenis bisnis, karena bisnis yang berbeda mungkin memiliki strategi lokasi yang berbeda untuk meminimalkan biaya operasional atau memaksimalkan kecepatan pengiriman. Oleh karena itu, meskipun transformasi digital penting, namun memiliki lokasi yang strategis tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan bisnis retail di era digital. Kesimpulannya, di era digital ini, digital hanya perantara untuk memasarkan di luar jangkauan perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Oke. Circle K memberikan value kepada pelanggannya dengan cara kekuatan dan reputasi merek. Nama Circle K adalah salah satu yang paling dikenal dan dihormati di industri serba. Kenyamanan. Toko-toko Circle K terletak di lokasi yang nyaman sehingga memudahkan pelanggan-pelanggan untuk mengakses produk dan layanan mereka. Ragam produk Circle K menawarkan berbagai macam produk termasuk makanan ringan, minuman, dan barang kenyamanan lainnya. Circle K berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Circle K juga menawarkan harga kompetitif untuk produk dan layanannya, menjadikan pilihan yang menarik bagi pelanggannya. Oke. Positioning brand Circle K, dia memposisikan dirinya sebagai toko yang nyaman, efisien, dan mampu melayani semua jenis kebutuhan pelanggan. Circle K telah memperluas penawaran makanan segarnya, opsi pembayaran tanpa gesekan, kemampuan penetapan harga lokal. Mereka ini juga telah menemukan kembali citranya, menjadikannya semakin modern dan dapat dikenali di setiap bagian perjalanan pelanggan. Circle K bertujuan untuk terhubung dengan pelanggan di luar kenyamanan dan menekankan bagaimana pemilihannya dapat membantu pada saat-saat penting.
Untuk memposisikan Circle K, perusahaan berfokus pada strategi berikut. Pertama, mengutamakan kenyamanan dan efisien. Memperluas penawaran makanan segar opsi pembayaran. Yang kedua, menciptakan kembali citra merek agar modern dan mudah dikenali. Dan terhubung dengan pelanggan. Untuk butir poin yang terakhir, sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video gambar ilustrasinya. Oke. Berikut adalah tahapan-tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh Circle K. Yang pertama, seleksi administrasi. HRD melakukan seleksi administrasi berupa pengecekan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti CV, surat ramalan, dan dokumen pendukung lainnya. Seleksi tahap awal. HRD melakukan seleksi tahap awal berupa wawancara singkat untuk mengetahui profil dan latar belakang pelamar. Seleksi tahap kedua. Pelamar yang lolos seleksi tahap awal akan mengikuti tes tertulis psikotes. Pelamar yang lolos seleksi tahap kedua akan mengikuti wawancara dengan HRD dan manajer terkait. Oke. Setelah proses rekrutmen selesai, Circle K akan memberikan pelatihan kepada karyawan baru. Pelatihan yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu in-class training dan pelatihan yang dilakukan di dalam kelas dan berisi materi-materi dasar tentang perusahaan, visi dan misi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan negosiasi, mengelola pola pikir, manajemen waktu, pelatihan, dan adanya kegiatan role play sebagai bagian dari pendalaman materi yang diberikan. Yang kedua, on-job training, yaitu pelatihan yang dilakukan di tempat kerja dan bertujuan untuk memberikan pengalaman baru langsung kepada karyawan baru. Setelah mengikuti dua jenis pelatihan di atas, karyawan baru akan dievaluasi oleh pihak perusahaan berdasarkan hasil dari in-class training dan on-job training yang telah dilaksanakan. Untuk evaluasi ini yang akan menentukan apakah karyawan baru tersebut lolos dari masa percobaan atau tidak. Demikian pembahasan saya tentang Circle K dan beberapa butir-butir poin tersebut. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang jelas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen bisnis retail Circle K. Nama saya Lulu Hafidhatul Ilma, NIM 24122116, kelompok 5, manajemen pagi 4C, UAS semester genap tahun 2022 sampai 2023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Nomor 1, salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisis dari brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Dari segi demografi, Circle K adalah minimarket dengan konsep convenience store di Surabaya yang bergerak dalam industri retail makanan dan non-makanan. Terdapat 3 aspek Circle K yang membedakan dengan store lainnya, yaitu 1. Kemudahan akses. Circle K memiliki gerai yang luas dan mudah diakses di berbagai daerah termasuk kota-kota kecil dan pedesaan. Nomor 2. Produk dan layanan diversifikasi. Circle K menawarkan beragam produk dan layanan, tidak hanya makanan ringan dan minuman, tetapi juga fasilitas seperti pompa bensin, toko kopi, ATM, dan perlengkapan kendaraan.
Nomor 3, program loyalitas dan promosi. Circle K memiliki program loyalitas populer dengan poin dan hadiah khusus, serta sering mengadakan promosi menarik seperti harga spesial dan hadiah gratis. Hal ini menarik pelanggan dan memberikan insentif untuk berbelanja di Circle K. Dari segi lifestyle, Circle K adalah program keanggotaan Circle K dengan keuntungan dan hadiah untuk pelanggan setia. Berikut adalah beberapa segi atau aspek dari program segi lifestyle Circle K. 1. Point reward. Anggota segi lifestyle Circle K dapat mengumpulkan poin reward dengan setiap pembelian di Circle K. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah, diskon atau penawaran khusus. Kedua, diskon produk. Anggota program ini mendapatkan akses ke diskon khusus pada berbagai produk yang dijual untuk Circle K. Diskon ini dapat mencakup makanan ringan, minuman, produk rumah tangga, dan banyak lagi. 3. Penawaran eksklusif. Anggota program mendapatkan akses ke penawaran eksklusif yang tidak tersedia bagi pelanggan biasa. Ini dapat mencakup penawaran spesial pada produk baru, promosi terbatas, atau paket bundle yang menarik. Nomor 2, secara lokasi Circle K. Apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Jika dilihat dari aksesibilitas makro dan mikro cabang Circle K, secara makro, cabang Circle K terlihat sejajar dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Meskipun ukurannya dapat bervariasi, cabang ini cenderung tidak menonjol secara signifikan atau mencolok. Secara mikro, Circle K juga dapat kita lihat sebagai sebuah entitas bisnis yang beroperasi di bidang retail, khususnya dalam penjualan produk-produk sehari-hari dan jasa. Circle K adalah jaringan toko serba ada yang memiliki cabang di berbagai negara di seluruh dunia. Circle K cukup ramai di berbagai lokasi karena popularitasnya dan ketersediaan produk yang ditawarkan, serta keberadaan gerai-gerainya yang strategis. Toko Circle K cukup ramai di berbagai lokasi karena popularitasnya dan ketersediaan produk yang ditawarkan, serta keberadaan gerai-gerainya yang strategis. Secara makro, lokasi Circle K yang strategis dan terletak di area sibuk membuatnya menjadi pilihan utama bagi pengunjung yang ingin mudah mencapai toko. Selain itu, keberadaan Circle K di lokasi yang strategis juga memudahkan pengunjung untuk menjangkau toko dengan mudah. Secara mikro, keberadaan gerai yang strategis dan popularitas Circle K membuatnya ramai di berbagai lokasi berkat ketersediaan produk yang ditawarkan. Keberadaan gerai-gerai Circle K yang strategis dan popularitasnya menjadikan ramai di berbagai lokasi berkat ketersediaan produk yang lengkap dan ditawarkan. Nomor 3, terang jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Jawabannya adalah benar, karena dalam era yang sudah serba digital ini, lokasi yang strategis memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan bisnis retail. Meskipun teknologi dan kemajuan digital telah memberikan dampak signifikan pada cara orang berbelanja, lokasi tetap menjadi faktor kunci dalam menarik pelanggan dan membangun bisnis retail yang sukses. Aksesibilitas pelanggan. Aksesibilitas pelanggan penting. Lokasi yang mudah dijangkau memberikan keuntungan. Meski banyak yang belanja online, keuntungan besar dalam memiliki lokasi fisik yang mudah dijangkau adalah meskipun era digital memudahkan berbelanja online, banyak orang masih memilih melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Demografi dan target pasar. Lokasi yang
tepat penting bagi bisnis retail untuk mencapai demografi target dengan efektif. Demografi meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan preferensi konsumen. Dengan memahami demografi target, bisnis dapat memilih lokasi yang sesuai dengan preferensi pasar. Dalam memilih lokasi yang tepat, bisnis retail harus mempertimbangkan demografi target mereka. Demografi meliputi faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan preferensi konsumen. Pengalaman para pelanggan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis telah menjadi faktor utama dalam kesuksesan bisnis. Kesuksesan bisnis didorong oleh pengalaman pelanggan yang luar biasa dan sinergi yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis. Walaupun era digital terus berkembang, banyak konsumen yang tetap menginginkan pengalaman berbelanja secara langsung. Keberadaan lokasi strategis menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah contoh pengalaman pelanggan dan sinergi dengan bisnis sejenis, yaitu pengalaman pelanggan. Seorang pelanggan datang ke restoran kami dengan harapan mendapatkan makanan lezat dan pelayanan yang ramah. Saat ia memesan makanan, staf kami dengan sabar memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pelanggan tersebut. Setelah menikmati hidangan yang lezat, pelanggan tersebut sangat terkesan dengan kualitas makanan dan pelayanan yang diberikan. Ia kemudian memberikan ulasan positif di medsos dan merekomendasikan restoran kami kepada teman-temannya. Nomor 4, telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand Circle K. Value proposition Circle K. 1. Convenience atau kemudahan. Circle K berkomitmen untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pelanggan mereka dengan menempatkan gerai retail mereka di tempat-tempat yang sangat nyaman dan mudah dijangkau. Kedua, one stop shopping atau belanja lengkap. Circle K menyediakan segala kebutuhanmu dalam satu tempat, menjadi pilihan utama untuk berbelanja sehari-hari dengan beragam produk dan layanan yang ditawarkan. Kami menjadikan Circle K sebagai destinasi belanja yang lengkap. 3. Quality product atau produk berkualitas. Circle K bangga menawarkan produk-produk berkualitas unggul kepada setiap pelanggan, mengutamakan standar kualitas yang tinggi dalam setiap produk yang disediakan. Dengan demikian, Anda dapat mempercayakan kebutuhan belanja Anda kepada Circle K dan merasakan kualitas terbaik yang dihadirkan. Brand positioning Circle K. 1. Convenience. Circle K mengedepankan dirinya sebagai penyedia solusi retail yang praktis dan mudah dijangkau. Mereka menekankan keberadaan gerai yang tersebar luas dan jangka waktu operasional yang fleksibel untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pelanggan. Kedua, modern dan inovatif. Membawa era modernitas dan inovasi ke dalam pengalaman pelanggan dalam upaya untuk tetap menjadi merek yang modern dan inovatif. Circle K telah mengambil langkah-langkah yang revolusioner. Mereka telah berhasil memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Ketiga, komunitas. Circle K berkomitmen untuk membangun koneksi yang kuat dengan komunitas lokal. Mereka mendukung program amal, mensponsori acara lokal, dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Ini adalah cara mereka menunjukkan dukungan mereka pada masyarakat. Nomor 5, sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses, tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand Circle K dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video atau gambar. Ilustrasinya, proses rekrutmen, strategi pemasaran. Circle K menerapkan beragam metode untuk memperluas jangkauan pemasangan iklan lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan berbagai platform yang populer dan efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Circle K dalam proses pemasangan iklan, yaitu situs web, rekrutmen, media sosial,
papan pengumuman. Berikut adalah gambar Circle K beserta web pendaftarannya. Seleksi awal. Setelah itu, Circle K akan melaksanakan tahap seleksi awal guna mengidentifikasi calon potensial yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan. Calon-calon yang berhasil lolos seleksi awal akan diundang untuk mengikuti wawancara. Proses wawancara ini akan dilakukan dalam beberapa tahap dan melibatkan manajemen SDM atau manajer cabang terkait. Proses wawancara akan dilakukan dalam beberapa tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tahapan ini akan melibatkan manajer SDM atau manajer cabang terkait yang memiliki pemahaman mendalam tentang posisi pekerjaan yang sedang dicari. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan dan kualifikasi calon karyawan secara lebih mendalam. 1. Proses evaluasi. Setelah melaksanakan wawancara, Circle K memiliki opsi untuk melakukan evaluasi tambahan sebagai bagian dari proses seleksi. Evaluasi ini dapat berupa tes keterampilan atau asesmen perilaku yang bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat sesuai dengan budaya perusahaan dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Kedua, penawaran pekerjaan. Setelah melewati semua tahapan seleksi dengan sukses, Circle K memiliki niat untuk menawarkan kontrak kerja kepada kandidat yang memenuhi kriteria. Ketiga, tahap evaluasi. Setelah tahap wawancara selesai, Circle K akan melanjutkan dengan tahap evaluasi tambahan guna memastikan kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Keempat, penawaran pekerjaan. Apabila kandidat berhasil melewati seluruh tahapan seleksi dengan baik, Circle K akan memberikan penawaran kontrak kerja kepada mereka. Orientasi kerja di Circle K meliputi pengenalan budaya perusahaan, kebijakan, dan prosedur operasional. Anda juga akan mendapatkan pelatihan mengenai produk dan layanan kami, termasuk pengetahuan produk, pelayanan pelanggan, dan prosedur operasional terkait. Selama orientasi, Anda akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai dan budaya perusahaan kami. Anda akan mengetahui bagaimana kami berfokus pada pelayanan pelanggan yang unggul, kerja tim, dan standar kualitas yang tinggi. Selain itu, Anda juga akan menerima pelatihan khusus mengenai produk dan layanan ditawarkan oleh Circle K. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang produk-produk yang kami jual, cara memberikan pelayanan pelanggan yang baik, serta prosedur operasional terkait dengan tugas Anda. Orientasi kerja. 1. Pelatihan keterampilan. Selain itu, Circle K memberikan pelatihan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan karyawan, seperti keterampilan dalam mengoperasikan kasir, mengelola persediaan, atau menjaga keamanan. Kedua, pelatihan keterampilan. Selain itu, Circle K memberikan pelatihan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan karyawan, seperti keterampilan dalam mengoperasikan kasir, mengelola persediaan, atau menjaga keamanan. Ketiga, evaluasi dan dukungan. Selama dan setelah pelatihan, Circle K melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja karyawan baru dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Saya berharap presentasi ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian kalian. Jika ada pertanyaan atau masukan lebih lanjut, saya dengan senang hati siap untuk menjawabnya. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurcahayanti dari Manajemen 4C Pagi. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Bisnis Retail dari Circle K. Circle K adalah jaringan waralaba toko kelontong atau minimarket internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1951 di Paso, Texas. Jaringan minimarket Circle K ini dimiliki dan dioperasikan oleh jaringan waralaba toko retail terbesar
di Kanada, yaitu perusahaan Alimentation Couche-Tard. Sejarahnya, pada tahun 1951, Frank Harvey membeli 3 toko bahan makanan Kay Food Store di El Paso, Texas. Setelah pembelian tersebut, Fred Harvey mengubah nama Kay Food Store menjadi Circle K. Sejak saat itu, dengan perlahan Circle K mulai membesar melalui berbagai akuisisi minimarket lain dan akhirnya pada tahun 1979 Circle K terjun ke pasar internasional dengan mengadakan lisensi pembukaan gerai internasional pertama di Jepang. Yang pertama, salah satu untuk dapat memberi value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasikan dan memahami konsumen terlebih dahulu sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya mulai dari segi geografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Demografi saat ini, Circle K memiliki gerai di hampir setiap kota besar di seluruh Indonesia dan mempekerjakan lebih kurang 700 tenaga kerja di Indonesia. Circle K memiliki jaringan di Jakarta 23 gerai, Bandung 7 gerai, Yogyakarta 38 gerai, dan Bali 42 gerai. Lifestyle, Circle K menyediakan beragam makanan dan minuman segar yang siap saji. Ini dapat menjadi pilihan praktis bagi masyarakat sehingga yang ingin membeli makanan dan minuman kecepatan dan efisiensi. Circle K sering kali menawarkan pelayanan yang cepat sehingga cocok bagi masyarakat yang ingin berbelanja dengan cepat. Dan Circle K juga menyediakan tempat untuk duduk yang nyaman dan untuk beristirahat. 2. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas dan tingkat kompetisi dengan kompetitor. Berikan serta contoh gambar ilustrasinya. Makro dan mikro Circle K. Makro, harga yang kompetitif. Circle K sering bersaing dengan toko yang serba ada. Mikro, Circle K seringkali menampilkan interior toko yang menarik, bersih, dan teratur. 3. Jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Ya, istilah era digital dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Memilih lokasi yang strategis, yang dekat dengan target pasar, serta memiliki infrastruktur yang memadai tepat menjadi strategi yang dapat memfasilitasi kelancaran operasional bisnis dan persaingan efektif. 4. Telusuri dan analisislah value promotion dan brand position dari brand pilihan kelompok Anda. Value proposition, kami bekerja sama untuk memudahkan pelanggan dan kolega kami. Tidak bertindak dengan kejujuran dan integritas. Brand positioning, memberikan layanan yang berfokus pada pelanggan. Circle K bertujuan untuk membedakan dirinya dalam persaingan pasar retail. Yang 5. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan contoh gambar ilustrasinya. Proses rekrutmen: 1. Pengajuan lamaran, 2. Seleksi awal, 3. Wawancara, 4. Penilaian,
5. Verifikasi referensi. 6. Penawaran kerja. 7. Pelatihan. Proses training. 1. Orientasi. 2. Proses latihan. 3. On the job training atau OJT. Terima kasih.